Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Darudin. Saya dari Universitas Terbuka Simpang Pematang. Saya di sini akan berwawancara kepada Bapak Mitra mengenai pembelajaran mandiri atau pembelajaran secara mandiri di sekolahan Dewinya Tanjaya atau di kelas ini. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan tentang konsep pembelajaran secara mandiri di kelas ini. Saya persilakan. Oke, anak-anak, untuk konsep pembelajaran mandiri sudah kita bahas dan sudah kita jalani, dan Pak Mitra sudah menjelaskan kepada kalian tentang konsep-konsep belajar mandiri. Secara garis besar, apa sih konsep belajar mandiri? Ada yang masih ingat? Apa itu konsep belajar mandiri? Ya, konsep belajar mandiri itu adalah belajar secara berinisiatif, terus dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Bahasa singkatnya, belajar mandiri adalah belajar sendiri, ya. Terus inisiatif. Ada yang paham inisiatif? Apa itu inisiatif? Ide atau kemampuan tindakan yang berbeda. ya, contoh inisiatif apa? Ada yang ingat contoh inisiatif? Adalah melakukan tindakan dengan ide. Ya, misalkan kita datang ke sekolah. Pas kita datang ke sekolah, kita melihat banyak sampah yang berserakan di depan kelas kita. Itu kalau kita punya inisiatif atau ide, kita ambil, kita bersihkan tanpa ada paksaan dari guru, ya. Itu ada inisiatif. Walaupun posisinya kita tidak dalam jangan mentang-mentang kita nggak piket, ini bukan waktu piket saya, jadi saya nggak mau ngambil sampah. Jadi kita harus punya inisiatif, ya. Jadi tujuan pembelajaran mandiri itu adalah, ada yang tahu nggak? Jadi Pak Mitra kembali jelaskan. Tujuan pembelajaran mandiri itu adalah supaya siswa lebih berimajinasi. Imajinasi itu apa? Pola pikirnya lebih berkembang, ya, secara mandiri. Oke, paham? Ya, terima kasih kepada Bapak Mitra sudah menjelaskan pertanyaan saya yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar secara mandiri? Hal-hal yang mempengaruhi dalam kesiapan belajar mandiri yaitu terbuka terhadap setiap kesempatan belajar, memiliki konsep diri, berinisiatif, memiliki kecintaan terhadap belajar, kreativitas, dan orientasi ke masa depan, serta keterampilan belajar. Ada 7 konsep. Untuk yang pertanyaan ketiga, apa peran pendidik dalam belajar mandiri? Perannya apa untuk anak-anak? Peran pendidik terhadap Belajar siswa. Peran pendidik terhadap siswa dalam menerapkan konsep belajar mandiri adalah sebagai Untuk pertanyaan yang ketiga, apa peran pendidik dalam belajar secara mandiri di sekolah?
peran pendidik itu dalam pembelajaran mandiri. Kalau menurut konsep Roger tahun 1961, peran pendidik itu sebagai fasilitator untuk peserta didik. Peran sebagai fasilitator yang harus dilakukan oleh peserta didik itu adalah 10 macam. Satu, contohnya mengupayakan atau menciptakan suasana kondisi yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar, membantu peserta didik agar lebih memahami tujuan pembelajaran. 3, mendorong peserta didik untuk dapat mengimplementasikan tujuan yang dicapai oleh setiap peserta didik menjadi sesuatu yang bermakna atau berarti bagi kehidupannya. Itu salah satu sedikit dari contoh dari apa tadi? Di peran pendidik. Ya, sebagai peran pendidik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa pendidik? Kendalanya apa dalam mendidik anak dalam pembelajaran mandiri? Oh iya. Jadi kita sebagai pendidik banyak faktor atau kendala yang menghambat dalam belajar mandiri. Salah satunya memang kemampuan intuisi atau imajinasi anak dalam menangkap atau mengembangkan sistem belajarnya sendiri. Karena dalam konsep belajar mandiri itu semua anak itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Kalau hitungan matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi kalau dalam konsep pembelajaran dari semua siswa, misalkan ada 10 siswa, kita berikan metode pembelajaran yang sama, bobot yang sama, materi yang sama. Tapi dalam 10 ini mungkin tingkat keberhasilan untuk mencapai, kalau kita bisa mencapai 70-70%, itu mungkin bisa dibilang seorang guru itu telah berhasil dalam menerapkan konsep belajar mandiri. Kendalanya, faktor penghambatnya adalah satu, mungkin ada anak yang malas untuk membuka dirinya dalam belajar. 2, mungkin ada yang keterbatasan dalam kemampuan menangkap pembelajaran. Karena nggak semua siswa kita ini yang sudah lancar membaca. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya, gimana cara untuk menangani kendala-kendala tersebut? Ya, faktor-faktor penghambat dalam pembelajaran pasti diimbangi juga dengan faktor-faktor yang untuk pendukungnya. Misalkan kita temukan sebuah kasus dalam pembelajaran, ada siswa ini dia bisa mengerjakan suatu tugas tapi malas untuk menulis. Ada. Jadi konsep yang kita pakai adalah pendekatan diri, pendekatan secara persuasif kepada siswa. Kita tanyakan satu-satu kepada siswa kendala apa yang mereka hadapi dan kendala apa yang harus kita selesaikan di situ. Misalkan dia beralasan keterbatasan masalah biaya dalam untuk belajar, memperoleh pembelajaran. Sedangkan di sekolah kita punya perpustakaan. Anak-anak itu akan kita arahkan ke perpustakaan. Itu kalau yang dia hadapi adalah masalah dana untuk mencari materi pembelajaran. Ya, terima kasih kepada Bapak Mitra yang sudah menjelaskan tentang banyak konsep faktor yang mempengaruhi pembelajaran mandiri di sekolah ini.
diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.